Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai teori belajar. Nah, adapun teori belajar dan juga sudah ditambahkan oleh para pemateri. Nah, di sini Ibu tambahkan sedikit teori belajar. Teori belajar itu merupakan cara yang digunakan untuk memahami tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Artinya, kalau ini kita bagi ya, teori dan belajar. Teori itu merupakan suatu kajian, suatu ilmu, atau suatu ide atau pemikiran atau gagasan. Kalau belajar itu merupakan suatu perubahan tingkah laku seseorang. Nah, jadi teori belajar itu bisa kita artikan merupakan cara yang digunakan untuk memahami tingkah laku seseorang yang sudah jadi pada diri seseorang itu sebagai hasil pengalaman oleh indranya dan antara interaksi seseorang itu dengan lingkungan atau hubungan dia dengan lingkungan atau dengan orang lain. Itu yang dinamakan teori belajar. Kalau teori dalam psikologi itu adanya stimulus dan respon. Jadi ada hubungan stimulus dan respon dari makhluk hidup ya yang didapatkannya dari lingkungan. Nah, jadi ada artinya stimulus respon sini adalah menjelaskan respon makhluk hidup yang dihubungkan dengan stimulus yang didapatkan dalam lingkungannya. Artinya adalah dalam psikologi, teori belajar itu contohnya ketika seseorang mendapatkan motivasi dari orang lain atau dorongan dari orang lain, kemudian dia memberikan umpan balik atau respon baik itu positif maupun negatif dari orang yang memberikan stimulus tadi. Contoh, ketika seseorang anak yang masih belum bisa berjalan, dia masih merangkak, dia melihat melihat orang lain atau melihat boneka, misalnya boneka mainannya yang merangkak, kemudian dia mengikuti. Nah, jadi mainan yang merangkak tadi itu merupakan suatu stimulus dan responnya itu adalah anak ini tadi mengikuti dari stimulus itu tadi. Nah, itu yang dinamakan stimulus dan respons. Nah, kemudian lagi dalam teori belajar kita ketahui ada 4 ya, ada behavioristik, kognitif, ada konstruktivisme, dan ada humanistik. Kalau behavioristik dan kognitif itu juga sudah dijelaskan oleh kelompok 3 ya. Nah, nanti untuk kelompok selanjutnya itu ada konstruktivisme dan humanistik. Nah, sekarang Ibu menambahkan sedikit juga mengenai teori belajar behavioristik. Nah, teori belajar behavioristik ini itu merupakan suatu perubahan tingkah laku ya sebagai hasil dari pengalaman. Itu garis bawahi ya, sebagai dari hasil pengalaman, di mana pencetusnya itu adalah Gagne dan Berliner. Nah, di mana teori belajar behavior ini menyatakan bahwa adanya interaksi atau hubungan stimulus dan respon dan juga penguatan terjadi dalam suatu proses belajar. Jadi ada orang yang memberikan motivasi, dorongan, kemudian lagi ada motivasi dan dorongan ya, kemudian lagi ada respon dari orang yang diberi motivasi ini tadi. Atau bisa juga stimulus dan responnya ini bisa dari dirinya sendiri, kemudian dia respons atau memberikan oh iya benar ya, misalnya dia sudah memikirkan oh iya itu benar sekali kata ini. Kan ada respon, ada reaksi, kemudian lagi dikuatkan, diberikan penguatan oleh orang lain ya atas sesuatu yang terjadi itu tadi. Contoh, ketika dia mau belajar berjalan, kemudian dia diberikan stimulus dengan boneka yang berjalan merangkak ya misalnya, kemudian dia mengikuti, kemudian lagi sang anak ini tadi jatuh. Nah, ketika anak tadi jatuh kemudian lagi dia mencoba untuk berdiri, itu merupakan respon yang positif dari stimulus yang dia lihat tadi. Kemudian dia jatuh lagi, kemudian dia menangis, dan orang tua langsung meraih dia dan mencoba untuk memberikan penguatan, artinya tidak apa-apa nak, jangan nangis, kita coba lagi. Nah, itu merupakan salah satu penguatan. Nah, di mana beberapa tokoh behavioristik itu ada Pavlov, kemudian lagi ada juga Thorndike, ada juga Skinner.
Nah, kalau yang Pavlov ini dia menyatakan bahwa adanya stimulus dan respon. Artinya stimulus dan respon di sini stimulusnya alami, kemudian lagi diberikan juga sebuah pengulangan sehingga bisa respon itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang menstimulus tadi. Jadi ada istilah pengendalian di sana. Contohnya misalnya seperti anjing, dia mencontohkan di sini anjing, di mana Pavlov itu mengeksperimenkan ketika dia menyodorkan sebuah makanan, anjing itu langsung ingin memakan. Namun dia ingin mencoba anjing ini, itu merupakan ketika dia sudah diberikan makanan, itu merupakan salah satu stimulus alami. Artinya instingnya muncul ketika dia melihat makanan. Dia ingin makan, dia merasa lapar. Namun ketika anjing ini tadi ingin dikendalikan atau diberikan pengulangan respon yang diinginkan oleh orang yang menstimulus, dia mencoba si Pavlov ini tadi membunyikan sebuah bel atau lonceng, sehingga anjing ini tadi ketika dia mendengarkan itu awalnya dia bingung. Kemudian yang kedua, dia diberikan atau disodorkan sebuah makanan. Nah, ketika dia diberikan makanan itu, dia baru menyadari bahwa ketika orang yang memberikan stimulus ini tadi memberikan sebuah lonceng, itu tandanya dia diberi makan. Nah, itu sebuah pengendalian dari si stimulus ini tadi, stimulator tadi. Nah, itu merupakan pendapat dari Pavlov. Kemudian lagi kalau menurut Thorndike, stimulus dan respon yang diberikan itu salah satunya adalah dalam proses pemecahan masalah. Contohnya, ketika kucing dimasukkan dalam sangkar, kemudian sangkarnya ditutup, dia akan berusaha bagaimana caranya untuk keluar dari sangkar itu. Kemudian orang yang memberikan dorongan atau stimulus tadi mencoba membantu dengan mencontohkan untuk membuka sangkar itu tadi. Nah, kemudian dia memberikan respon langsung lari. Nah, itu merupakan salah satu bentuk proses pemecahan masalah. Kemudian si kucing mencoba mengulangnya. Nah, kemudian lagi itu tadi menurut Thorndike. Kemudian lagi ada juga tokohnya itu adalah Skinner, di mana Skinner ini menganggap stimulus dan respon tadi itu yang paling penting adalah rewardnya. Jadi reward itu merupakan faktor penting dalam belajar. Ketika seseorang diberikan stimulus dan respons, penghargaan itu yang paling tinggi nilainya. Nah, sehingga anak itu bisa makin lebih rajin. Jadi ketika kita memberikan stimulusnya di dorongan, ketika misalnya anak tidak bisa belajar berhitung, kemudian lagi kita memberikan bantuan atau motivasi dengan cara mengajarkan dia berhitung, kemudian lagi kita fasilitasi dia dengan berbagai macam bentuk permainan kah, angka-angka atau misalnya poster. Nah, kemudian dia merespons dengan bisa berhitung atau mendapatkan nilai yang baik di rapotnya misalnya. Nah, kemudian kita berikan rewardnya, kita berikan penghargaan. Nah, pemberian penghargaan ini menurut Skinner itu yang jauh lebih penting dalam sebuah pembelajaran. Nah, kemudian lagi ada juga namanya teori belajar kognitif. Kalau teori belajar kognitif itu meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Jadi teori belajar kognitif ini menekankan kepada bagaimana caranya siswa ini bisa sukses. Artinya bisa menunjukkan bahwa kemampuan berpikir mereka, kemampuan memecah masalah mereka itu yang paling ditekankan dalam sebuah proses pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran adanya perubahan cara berpikir dan bagaimana caranya memecahkan suatu masalah dalam sebuah pembelajaran. Nah, itu yang dikatakan oleh teori belajar kognitif, bahwa teori itu atau perubahan suatu perubahan tingkah laku yang dilihat dari kemampuan berpikir seseorang. Nah, jadi teori belajar kognitif itu menekankan lebih kepada bagaimana cara peningkatan kemampuan berpikir siswa. Nah, itu ya teori belajar kognitif dan juga behavioristik. Mungkin sampai sini. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.